Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin al-mab'uusi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian tafsir juz amma. Kajian ini tentunya kita laksanakan setelah kita menunaikan kewajiban besar di waktu maghrib. Setelah kita sholat maghrib, setelah kita zikir ba'da shalah, setelah kita menunaikan sholat sunnah ba'diyatul maghrib. Betapa indahnya waktu maghrib ini, hari yang paling indah bagi seorang muslim adalah ketika dia mendapatkan taufik, mendapatkan pertolongan dari Allah. Dia bisa menunaikan ibadah kepada Allah. Sebaliknya, hari yang paling gelap bagi orang mukmin adalah ketika hari itu dinodai, dikotori dengan berbuat maksiat. Bahkan kadang-kadang ada seorang yang beragama Islam sehari full tidak sholat. Jadi dia menodai, mengotori hari yang istimewa itu, waktu yang sangat berharga, dengan mencatatkan dosa-dosa besar 5 kali. Biasanya orang itu kalau sudah tidak menjaga sholat, dia juga mudah melakukan maksiat-maksiat yang lain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nikmat Allah yang kita dambakan itu adalah nikmat aman, nikmat sehat wal afiyah, dan nikmat kecukupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbahal abdu aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa yajidu ta'ama yaumih, faka'annama hizat lahu dunya." Man kana asbaha aminan fi sirbihi, barang siapa yang pagi hari itu aman di tempat tinggalnya. Alhamdulillah kita mendapatkan nikmat ini ya. Tadi subuh kita bangun dalam keadaan aman, sehat badannya, dan mendapatkan kecukupan makannya 1 hari. 1 hari aja, bukan sampai 7 turunan ya. Maka seakan-akan dunia itu telah diberikan kepadanya. Jadi kalau kita dengan modal nikmat ini, pagi-pagi kita bangun, alhamdulillah, tidak ada musibah, tidak ada bencana yang menimpa kita, aman. Badan kita sehat dan ada makanan untuk sehari. Itu mestinya kita sudah bisa bersyukur kepada Allah. Pagi-pagi tadi kita ruku, sujud, zuhur, asar, maghrib. Ini yang diinginkan oleh orang-orang beriman. Ingin mendapatkan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kecukupan. Gak usah sampai punya triliunan, gak usah sampai punya ratusan miliar. Ada aja sehari itu yang dimakan. Di kantongnya ada berapa itu. Padahal kadang-kadang ya, sebagian besar itu masih punya stok untuk seminggu ke depan. Bukan hanya hari.
Mestinya sekali lagi dalam kondisi seperti ini kita sudah hidup penuh nuansa syukur kehadiran Allah. Semangat banget ibadah, happy banget ibadah. Itu seharusnya. Alhamdulillah negara kita itu baru-baru ini punya hajat besar. Karena ada liburan Natal dan Tahun Baru. Negara mengupayakan supaya aman. Alhamdulillah aman. Ya kan? Natal di sini aman-aman saja kan? Tahun Baru juga aman. Alhamdulillah. Ini nikmat besar dari Allah. Kita itu kalau bicara aman ya, itu sumbernya dari Allah. Maka orang-orang beriman, salah satu doa ya, memohon aman itu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim ketika ingin Mekah itu menjadi kota yang aman, beliau memanjatkan doa, Rabbij'al hadzal balada amina. Ya. Kalau seandainya saya sebagai Kapolri, halu aja ya, bayangin aja, ngelamun, khayal, maka saya akan mengucapkan terima kasih kepada bangsa ini yang mendukung terciptanya keamanan. Ya. Natal tidak ada gangguan, Tahun Baru tidak ada gangguan, tidak ada kericuan, tidak ada kerusuhan. Itu yang paling berjasa sebenarnya adalah umat Islam. Karena umat Islam itu mayoritas, ya kan? Dengan adanya Natal itu aman, berarti umat Islam ini enggak ganggu mereka, berarti mereka sangat toleran, ya kan? Iya, betul ya. Kan kalau kita bicara bersyukur itu pertama bersyukur kepada Allah. Jangan lupa yang kedua adalah berterima kasih kepada orang-orang yang ikut aktif menciptakan keamanan. Kaitannya dengan aman ya. Iya, bukan hanya kepada Allah. Tangan mereka tidak digunakan untuk bikin onar. Ini bukan hanya dalam masalah ini saja. Kita itu diajari bersyukur dan berterima kasih kepada orang yang menyebabkan sampainya nikmat kepada kita. Alhamdulillah. Ya, yang kedua bersyukur kepada petugas-petugas yang memang dikerahkan untuk menciptakan keamanan, untuk berupaya menciptakan suasana aman. Ya. Ada petugas-petugas khusus, berapa ribu polisi yang dikerahkan. Alhamdulillah karena tidak ada kerusuhan, tidak ada yang bikin onar, mereka yang menjalankan tugasnya ini berarti ringan juga kan? Ya, ringan ya, bisa sambil ngopi, ya kan? Alhamdulillah, ini nikmat besar. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nikmat ini, kewajiban kita adalah bersyukur. Ya. Kemarin masuknya Tahun Baru itu disambut, dimeriahkan, dirayakan oleh wallahu ta'ala alam jutaan orang, bahkan mungkin seluruh dunia itu ratusan juta. Ya. Biasanya kalau orang merayakan Tahun Baru itu dengan acara apa? Begadang sampai tengah malam, bahkan mungkin ada yang semalam suntuk. Oke. Kemudian biasanya dirayakan dengan pesta macam-macam. Yang umum diberitakan itu pesta kembang api, mercon. Yang tidak diberitakan sudah ada malaikat yang mencatat, Allah Maha Tahu, masing-masing punya tabungan, ya kan? Karena yang gelap-gelap itu biasanya nggak diberitakan, ya kan? Yang wajar diberitakan itu pesta. Oke. Kira-kira lautan manusia, layak dinarasikan lautan manusia ya. Yang kemarin itu katanya kumpul di Monas, kumpul di HI. Sampahnya itu saya baca itu 130 sekian ton sampah acara Tahun Baru. Ya, Masya Allah. Itu kira-kira ada nggak orang Islam yang ikut Tahun Baruan? Ya kan? Oke. Saya sangat khawatir kalau mereka menyambut tahunnya seperti itu. Jangan-jangan ketika tahunnya ini sudah tiba 1 Januari, 2, 3, 4, nanti 31 masuk Februari,
Orang-orang Islam yang merayakannya seperti itu ya, ikut-ikut mereka. Saya khawatir juga cara menghabiskan waktu juga kayak mereka. Ya, lupa kalau dia orang Islam. Saya khawatir kalau setiap hari tadi yang saya gambarkan gak sholat. Padahal tantangan persoalan waktu itu yang paling pokok adalah bagaimana kita isi dengan ibadah, kita isi dengan amal-amal kebaikan yang menimbulkan kemaslahatan urusan dunia dan akhirat. Kan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau misalnya menyambut tahun itu dengan mercon, dengan kembang api, kemudian tahun yang disambut itu datang beneran, dia dikasih kesempatan hidup 1 tahun full, tapi orang Islam nggak sholat, nggak jumatan, nggak makan yang halal, nggak meninggalkan yang haram, mulutnya juga tidak terjaga. Kira-kira doa favorit tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah, atau nganggur tidak mau berusaha supaya dapat rezeki yang halal, supaya kehidupan dunia itu baik, punya rumah, punya keluarga yang sakinah dan seterusnya. Apa kira-kira kalau seandainya kita sudah aktif berdoa tadi, doa sapu jagat ya, sapu jagat. Tapi cara kita hidup sebagai orang muslim itu kayak orang di luar Islam, nggak kenal sholat, nggak kenal ibadah. Kira-kira gimana? Belum lagi nanti kalau begini ini terus menerus sampai kita mati, yang kita bawa menghadap Allah itu apa? Nah, semoga ya tidak lupa daratan semua. Masih ada di antara orang-orang yang dikasih kesempatan hidup ini masih ingat istighfar, masih ingat taubat, masih ingat bertakwa kepada Allah, yang mudah-mudahan itu menyebabkan Allah menahan ya berbagai macam bencana untuk negeri kita ini. Itu ya. Pernah dengar nggak? Katanya ada potensi, bahkan di berita-berita itu saya dengar tinggal nunggu waktu kejadian gempa dahsyat yang menimbulkan tsunami hebat yang diperkirakan tuh dihitung-hitung katanya bisa sampai ke Jakarta. Kalau tsunaminya itu berawal dari pantai selatan ya, itu diperkirakan 2,5 jam sampai Jakarta. Ada itu kan? Ada itu ya? Dengar nggak bahwa Jakarta itu diperkirakan akan tenggelam? Semarang juga akan tenggelam, bahkan sebagian wilayah itu memang sudah hilang sekarang Semarang itu ya. Itu kabar tentang ini. Semoga tidak terjadi. Semoga dengan adanya orang-orang yang beristighfar, meneteskan air mata, ngerengek-ngerengek mohon ampun, orang-orang yang bertakwa, semoga itu mendatangkan rahmat Allah. Bencana yang sudah diperkirakan itu mudah-mudahan tidak terjadi. Baik, itu pengantarnya. Sekarang ingat saya pada pertemuan terakhir kita sudah khatam surah Al-Mutaffifin ya. Sekarang masuk infitar. Baru masuk. Baru ya. Tayyib. Nah, kalau kejadian-kejadian yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an ya, terutama kejadian hari kiamat itu tidak mungkin bisa dicegah. Ya. Kalau tadi kan hanya perkiraan akan terjadi gempa, kemudian dampaknya ada tsunami, semoga tidak terjadi, gitu kan? Nah, tapi kalau yang di sini ini yang akan kita pelajari dan 2 surat yang sebelumnya, surah At-Takwir dan surah Al-Infitar, gitu kan? Idas syamsu kuwirat dan idas samaun fatarat, ini menghabarkan berita-berita kejadian dahsyat yang pasti terjadi. Maka Rasulullah Muhammad SAW merekomendasikan kepada umatnya, siapa yang pengen tahu peristiwa-peristiwa dahsyat pada hari kiamat seperti melihat dengan mata kepala sendiri, silahkan baca idas syamsu kuwirat, idas samaun fatarat, kemudian idas samaun syaqqat. Surah yang akan kita pelajari
pada malam hari ini. Yang entah berapa seri nanti akan khatam ya. Yang jelas kita mulai dari malam ini. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ana awali dengan tilawah ya surah yang akan kita kaji. Semoga tilawah ini ana yang membaca, antum istima', antum simak, mudah-mudahan menambah keberkahan dan kebaikan majelis kita di tempat yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u inshaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Halaman berapa di kitab terjemahnya? Berapa? 73. Ya. Baik. Oh ya. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah wa jazahullahu khairan anil Islam wal muslimin. Tafsiru suratil insyiqaq. Tafsir surah al-insyiqaq. Ya. Wahia makkiyah, dan surah ini makkiyah. Ingat ikhwatal iman, kalau ada surah dinyatakan makkiyah, ya, itu pasangannya adalah ada surah-surah yang dikatakan madaniyah. Ya, ini kalau dalam bahasa Arab namanya nisbah, ya. Aslinya Makkatun. Nah, Makkah Al-Mukarramah gitu biasanya nyebutnya ya. Makkah menjadi Makkiyah, Madinah menjadi Madaniyah. Nah, kalau ada surah dinyatakan Makkiyah atau Madaniyah,
maka ini tinjauan dari waktu turunnya. Ya. Kadang-kadang ada surah itu disepakati oleh ulama kategorinya makkiyah, tapi kadang-kadang juga ada yang diperselisihkan. Jadi persoalan makkiyah madaniyah itu potensi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Dah. Bahkan kalau kita baca kitab-kitab yang detail gitu, sampai jumlah ayat itu loh, tentang satu surah itu juga potensi ada khilaf. Bukan berarti surahnya berbeda, enggak, tapi cara menghitungnya itu loh, kadang-kadang terjadi khilaf. Nah, jadi begini-begini nih ilmu. Orang Islam itu biasanya gampang nyalain orang lain karena ilmunya cekak. Ya, tapi kalau punya wawasan itu tidak kagetan. Oh, yang mengamalkan begini ini memang ada pendapat ulama yang akhirnya meskipun beda-beda dikit, karena beda-beda itu biasanya di masalah furu' ya, itu tidak menghalangi kita untuk saling bersaudara. Ukhuwah tetap terjaga. Alhamdulillah. Betapa nikmatnya hidup ini kalau orang Islam itu bersaudara. Ketemu disambut dengan senyum, disambut dengan salam. Kadang-kadang sempat berjabat tangan juga ya. Bahkan kadang-kadang bisa ngobrol ya. Bahkan kadang-kadang lebih dari itu. Ketemu siang-siang ya kan? Orang ketemu siang-siang setelah salam, setelah salaman, setelah ngobrol tanya, kamu belum makan ya? Yuk kita makan. Akhirnya bisa makan bareng. Masya Allah, indah. Ya, baik, itu kan barangnya. Nah, ada lagi kadang-kadang kalau kita mengkaji satu surah atau ayat itu ada sebab yang melatar belakangi turunnya. Itu dinamakan sababun nuzul. Ya, sababun nuzul. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'un syaqqat ila qawlihi ta'ala bala inna rabbahu kana bihi basira. Beliau tafsirkan sampai ayat ini, baru nanti dilanjutkan ayat-ayat berikutnya ya. Insyiqaq ya, artinya apa itu? Kalau kita rujuk di Quran terjemah terbelah ya, terbelah. Ya, terbelah. Yang terbelah apa? Langit, ya kan? Sama dengan surah sebelumnya, surah An-Infitar. Infitar itu idas sama'un fatarat, runtuh, ya, terbelah juga. Ya. Ada sebelumnya, yang pertama surah At-Takwir, matahari digulung oleh Allah, musnah, diganti dengan matahari yang lain nanti. Ya. Bayangin itu ya, matahari digulung, langit terbelah, kemudian ini ada lagi pecah. Ini juga tentang dahsyat enggak? Dahsyat enggak? Oh. Akal kita yang kemampuannya terbatas untuk berimajinasi ini tidak mungkin sanggup mengcover peristiwa yang sebenarnya. Pasti kita ujung-ujungnya itu adalah peristiwa yang sangat dahsyat. Akal kita tidak sanggup meliput secara keseluruhan. Ini ada di dalam kitab suci kita. Kejadian yang pasti terjadi. Tinggal nunggu waktu. Bagian daripada keyakinan, bukan sekedar pengetahuan, keyakinan kita bahwa langit itu nanti akan dimusnahkan oleh Allah yang menciptakannya. Sepanjang Allah menjaga kokoh, tegak tanpa tiang, tidak meleot, tidak ambles. Tapi nanti kalau Allah yang menciptakan, yang menjaga selama ini kokoh, yang memerintahkan untuk menjadi objek tafakkur, untuk dijadikan objek perenungan ya. Kalau Allah sudah mengendaki dan tiba waktunya, pasti apa yang dikhabarkan ini terjadi. Baik. Yaqulu ta'ala, qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, yaqulu ta'ala, yaqulu, qala yaqulu, itu terjemahannya beda-beda, tergantung siapa yang berbicara. Ya, lazimnya kalau orang biasa yaqulu fulan, fulan berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya lazimnya diterjemah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Gitu ya lazimnya ya. Kalau ada orang mengatakan Rasulullah berkata, itu kayaknya agak hambar. Ya. Kurang etika lah ya gitu ya. Betul kan? Kalau qala Allah atau yaqulu ta'ala, ini yang berfirman itu Allah. Beginilah biasanya para ulama ahli tafsir itu ketika ingin menafsirkan sebuah ayat, minimal diawali dengan qala Allahu azza wa jalla, qala Allah ta'ala, yaqulu ta'ala, untuk menunjukkan bahwa yang akan ditafsirkan ini adalah firman Allah. Ya. Baik. Mubayyinan lima yakunu fi yaumil qiyamah, menjelaskan hal-hal yang akan terjadi pada hari kiamat. Min taghayyuril ajramil idham, yaitu berubahnya ini tata surya yang besar ini, cakrawala atau tata surya atau sesuatu yang sangat besar ini ya. Karena langit itu termasuk hal yang sangat besar, nanti akan berubah. Idas sama'un syaqqat ya. Atau berubahnya apa di sini tata surya ya, tata surya. Apabila langit terbelah. Nah, terbelah. Nah, ini kalau direnung-renungkan ya. Ini melayani tafsir beliau. Ai in fatarat, yakni terbelah. Wa tamayaza ba'dhuha an ba'd, dan terpisah satu dengan yang lain. Kalau kita bicara langit sekarang itu kan satu kesatuan ya. Saling tertaut, langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Sebenarnya kalau kita tadabbur tentang langit hanya mengandalkan penginderaan kita, itu jangkauannya terbatas. Sementara kalau kita meyakini langit berdasarkan Al-Quran, itu langit ternyata bukan sebatas yang kita lihat ini. Ada langit pertama tidak bisa kita jangkau semuanya, ya kan? Karena terbatasnya pandangan kita itu, kalau kita melayangkan pandangan ke satu arah, itu langit itu kayaknya ada batasnya di sana. Jadi kalau kita ini kayak kubah raksasa gitu, itu kan? Itu karena terbatasnya kemampuan pandangan kita. Langit yang pertama sering disebut sama'ud dunya, langit yang paling dekat dengan dunia ini, itu tidak bisa kita jangkau. Apalagi langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh. Dalam Al-Quran itu banyak sekali kita temukan sab'a samawat, 7 lapis langit. Tapi jangan antum bayangkan kayak lapis legit gitu, kayak kue lapis, enggak. Untuk memperjelas masalah ini kita bisa merujuk hadis tentang Mi'raj. Tentang Mi'raj ya, dari Masjidil Aqsa Rasulullah naik sampai ke langit dunia pertama, ketemu Adam alaihissalam ya. Jibril minta izin dulu kepada penjaga langit, dipersilahkan. Siapa yang bersama kamu itu? Muhammad. Sudah diutus dia, sudah, akhirnya dipersilahkan lewat, ketemu Adam, kemudian sampai berikutnya ketemu beberapa nabi ya, ada ketemu Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi siapa lagi? Nabi Musa, Nabi Harun, dan seterusnya sampai Ibrahim, nanti ketemu di yang ketujuh. Itu kan berarti tidak, langit itu 7 lapis itu bukan nempel, tapi ada rongga. Wallahu ta'ala alam jaraknya berapa. Lewat langit pertama, naik lagi ketemu langit kedua, ketiga, keempat. Nah, itu dahsyat banget. Nah, dikhabarkan oleh Allah ya, nanti kalau sudah tiba waktunya terbelah, pecah. Antum bayangin piring itu kalau pecah kan serpian kan, berarti tamayaza ba'duha min ba'd, pecah, kemudian menjadi serpian-serpian, terpisah sebagiannya dengan sebagian yang lain. Wantasarat nujumuha, dan bercerai-berailah bintang kemintangnya, gitu ya. Ya. Tayyib. Bintang ikhwatal iman. Itu kalau kita menggunakan pendekatan ilmiah ya, itu jumlahnya itu
Wallahu taala a'lam. Ya. Kalau kita tidak mungkin menentukan jumlahnya, tapi cukup pasti banyaknya itu luar biasa. Kita menggunakan pendekatan ilmiah ya. Satu gugusan bintang saja seperti Jupiter, seperti Bima Sakti itu diperkirakan terdiri dari biliunan bintang. Jadi kalau langitnya terbelah, kemudian bintangnya ini rontok, Allahu Akbar, itu peristiwa yang sebenarnya itu nanti sedahsyat apa? Ya, baik. Nah, sikap kita sebagai orang beriman ketika ada berita di dalam Al-Quran, pertama kita yakini berita itu benar. Ya. Kita itu kadang-kadang dibikin jengkel karena ditipu orang. Ya kan? Baca berita Monas itu ambruk, pecah, nggak taunya hoak. Jengkel kan kita. Ini hati-hati nih ya. Ada yang menyebut HP itu setan gepeng katanya. Iya, teman saya di Jepara itu ustadz ya, guru ngajarin anak-anak. Suatu saat itu saya dapat istilah ini dari dia di Jepara sana. Bocah-bocah saya wis males belajar. Apa? Kenapa? Itu gara-gara setan gepeng. Apa yang maksud setan gepeng itu? HP itu loh. Kan memang bentuknya sekarang kan gepeng ya. Itu penuh dengan hoak. Hati-hati. Bahkan dulu itu sudah sampai ke level negara. Itu darurat hoak. Hoak itu banyak banget, ya kan? Iya. Kadang-kadang kita itu geram gitu. Termasuk dulu itu ada berita yang saya ikuti, itu ada anak minta motor trail ke orang tuanya. Dibeliin lah motor metik. Ngamuk itu motor metiknya itu digebukin, dihancurin. Yang mendengar, yang melihat itu kan pasti, aduh anak kurang ajar banget gitu kan. Nggak taunya belakangan hari itu ternyata hoak, itu pura-pura, tidak serius. Nah kalau kita kenyang dengan apa dibohongin orang, sering dibohongin orang, itu kita jengkel. Kita ini punya Al-Quran yang tidak ada hoak di dalamnya, tidak ada dusta di dalamnya. Kalau ada orang Islam ya, baca Qurannya bagus banget, mahir baca Qurannya, Masya Allah, mutkin, kaedah-kaedah tajwid, makharijul huruf dipraktekkan secara maksimal. Tapi sampai di suatu ayat dia mendustakan. Apa benar ini? Kecolongan. Urusan kita dengan Quran itu bukan hanya membaca yang bagus, tapi keyakinan kita bahwa seluruh Al-Quran itu isinya benar. Kalau orang luar nggak beriman dengan Al-Quran, kemudian nggak percaya, itu urusan mereka. Tapi orang Islam, Quran itu kalamullah. Jangan sampai kita menyikapi Al-Quran ini seperti orang yang tidak beriman. Jaminan bahwa seluruh Al-Quran itu isinya hak itu ada di awal surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fih. Jadi kalau kita sekarang ini ngaji juz amma, itu mestinya kita itu sudah yakin full dari awal Al-Quran, dari Al-Fatihah ya kan, dari Alif Lam Mim dan seterusnya, bahwa seluruh isi Al-Quran itu benar. Kalau ada cerita di dalam Al-Quran itu tidak mungkin cerita fiktif ya. Kalau ada berita tentang perkara yang akan terjadi, tidak juga bohong, tidak mungkin bohong, pasti terjadi. Baik ya. Bayangin langitnya terbelah, akhirnya pecah berantakan, satu bagian terpisah dengan bagian yang lain, bintang-bintangnya berjatuhan, rontok ya. Wa khusifa bisyamsiya wa qamariha, dan digulung, dimusnahkan matahari dan rembulannya. Nah ini terjemahan itu gerhana gitu ya. Ya. Oh, ini yang sering terjadi. Rata-rata sebagian besar penerjemah itu terkecoh dengan khusuf dan khasaf ya. Maka sering saya temukan khasafa yang masdafnya itu khasaf, itu diterjemah gerhana. Kan ada gerhana rembulan, ada gerhana matahari. Khusuf itu biasanya untuk gerhana matahari, kalau khusuf itu gerhana rembulan. Ini maksudnya bukan gerhana, matahari itu
digulung, dimusnahkan. Ya. Sama seperti Fir'aun. Berita tentang Fir'aun itu adalah dalam Al-Quran, fa khasafa bihi wa bidarhil ard. Itu maksudnya dibenamkan, bukan gerhana. Ini yang sering saya temukan. Jadi kalau nggak tepat itu, kalau diartikan gerhana itu ya, kemudian gerhana matahari dan bulan secara total, aduh, ini nggak hati-hati ini orangnya. Yang menerjemah kurang waspada, kurang teliti. Ya. Maksudnya dimusnahkan. Ya. Kalau kaitannya dengan bumi itu biasanya dibenamkan. Nah ini nanti juga berimbas pada aswatu sya'al kubra, tanda besar kiamat. Itu ada khosaf di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Itu maksudnya bukan gerhana, itu juga sering diterjemahkan terjadi gerhana di timur, di Arab, jazirah Arab, dan di barat. Padahal maksudnya itu ada pembenaman, ambles, nah, khosaf. Ya. Seperti berita tentang Fir'aun itu dikabarkan oleh Allah, dibenamkan oleh Allah. Padahal antum bayangkan ya, rumah Fir'aun, Qaron ya, itu kan orang kaya kan, rumahnya pasti mewah, pasti dia mencari tanah yang layak untuk didirikan bangunan. Tapi kalau Allah mengendaki, jangan dikira mudah bagi Allah tanah yang konturnya tadinya keras, layak untuk didirikan bangunan megah. Kalau Allah mengendaki, lumer, ambles, ditelan bumi. Ya. Dulu itu saya kalau membayangkan itu, Masya Allah, gimana ya caranya? Kalau rumahnya roboh itu kan wajar ya, atau di tebing kemudian rumahnya longsor, ya kan? Ini rumahnya itu ditelan bumi. Maka dimanapun orang mendapatkan harta di dalam tanah, katanya harta karun. Iya, sampai mengkorun itu di sini. Orang sini nyangkul dapat Guci penuh emas, katanya dapat harta karun. Iya kan? Ya itu ungkapan aja, karena memang dibenamkan. Setelah ada peristiwa di Palu ya waktu itu, yang saya lihat juga gambarnya, ternyata Allah itu maha kuasa. Tanah yang tadinya keras itu bisa lumer, ya. Itu dikenal kalau dalam istilahnya, kalau saya nggak salah, likuifaksi. Masya Allah, ini ternyata kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk melihat tanda kekuasaannya. Ya. Kalau tanah bergerak itu sudah banyak banget ya. Kita kalau dengar buka bumi itu juga banyak rumah-rumah yang tidak layak huni karena tanahnya bergeser, pindah, dievakuasi. Kalau di sini aman ya. Alhamdulillah, saya 30 tahun menginjakkan kaki di Bekasi. Alhamdulillah, tidak pernah ada gempa yang fatal ya. Banjir paling cuma nginep aja beberapa ini ya, atau numpang lewat. Tidak ada banjir bandang yang di sini loh ya. Alhamdulillah, begini ini kita syukuri ya. Alhamdulillah, nikmat. Taib. Ya. Taib. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Rabbnya. Bumi ya, langit terbelah. Ini berawal dari Allah yang menghendaki terbelah. Langit tidak mungkin mengelak, maka disebutkan di sini wa'adinat, dan patuh kepada Rabbnya. Ya, ingat kita ini orang Islam ya, sampai membaca alam harus sesuai dengan agama kita. Kalau orang-orang ateis yang tidak percaya dengan adanya Allah, pasti teori tentang alam, ilmu tentang alam juga beda dengan kita ya, nggak tahu. Tapi kalau kita orang Islam itu meyakini alam ini ada, diciptakan oleh Allah. Langit itu tadinya tidak ada, diciptakan oleh Allah. Allah menghendaki kokoh, tegak, tanpa tiang, nggak runtuh-runtuh. Tapi nanti kalau sudah tiba waktunya, ini pasti terjadi ya. Tolong, kalau kita punya pengetahuan itu disesuaikan dengan kitab kita. Contoh masalah manusia, orang Islam ilmunya tentang manusia, Adam alaihissalam itu manusia pertama kali, diciptakan oleh Allah sebagai orang, bukan evolusi dari makhluk lain. Setelah itu diciptakan pasangannya Hawa ya, tadinya tinggal di surga, kemudian dikeluarkan oleh Allah dari surga, tinggal di bumi, beranak pinak. Makanya Adam itu disebut Abul Bashar. Hawa ini adalah induk ibunya semua manusia. Ya kan?
Secara umum manusia itu dalam Al-Quran dipanggil ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Ya, itu ilmu kita. Waktu saya sekolah madrasah, sekolah aliyah, itu buku biologi saya yang saya pelajari itu ada teori Darwin. Teori Darwin, kenal teori Darwin? Teori Darwin itu teori evolusi. Jadi manusia itu asalnya bukan manusia, berawal dari makhluk lain karena lamanya waktu berubah secara sedikit demi sedikit dari ngerangkak-ngerangkak, kemudian saya masih ingat grafik gambarnya itu, bungkuk sampai akhirnya ini. Dah, itu simpen saja sebagai pengetahuan. Itu teori Darwin, teori busuk, teori yang tidak mungkin diyakini kebenarannya oleh orang Islam. Kenapa? Karena ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia pertama kali itu adalah Adam alaihissalam. Demikian juga langit. Langit itu makhluk, penciptanya adalah Allah. Maka ketika Allah yang menciptakan langit, menghendaki langit ini kokoh, tetap kokoh. Tapi kalau sudah menghendaki tadi hancur, pecah, pasti pecah. Dan langit tidak mungkin mengelak. Maka di sini dikabarkan dan dia patuh kepada Rabbnya. Ya, taib. Ai istama'at li amrihi, mendengar perintahnya, wa alqat sam'aha, meluangkan pendengarannya, wa asakhat li khitabihi, dan akhirnya tunduk kepada perintah Allah. Udah, Allah menghendaki langit terbelah, terbelah. Jangankan langit yang makhluk mati, yang tidak mungkin bisa mengelak dari perintah Allah. Manusia ini loh orang yang cerdas. Kalau Allah kehendaki mati, pasti mati. Kalau Allah kehendaki sehat, pasti sehat. Kalau Allah kehendaki sakit setengah mati, nggak mati-mati, bertahun-tahun, pasti tidak akan bisa ada yang mematikannya. Dah. Padahal manusia itu punya kecerdasan. Pasti. Apalagi benda mati, tidak berkutik. Allah kehendaki pecah-pecah, Allah terkehendaki hancur-hancur. Bahkan manusia sekalipun pasti ya berakhir dengan tidak berdaya menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak orang miliuner, triliuner ya, tapi sakit komplikasi ini itu? Dia tidak bisa mengelakkan penyakit itu. Ada nggak? Kalau kita, mungkin orangnya itu ateis, mungkin orangnya itu tidak beriman seperti kita. Kalau kita membaca kejadian seperti itu, hartanya banyak tapi komplikasi. Komplikasi itu apa biasanya? Ginjal, jantung, macam-macam ya. Nah, nggak mati-mati. Kenapa kita katakan Allah menimpakan berbagai macam penyakit? Ya kan? Kalau ada yang berobat, dan biasanya di antara hikmah Allah itu biasanya kalau orang kaya itu biasanya ditimpakan penyakit yang membutuhkan biaya-biaya mahal ya. Kalau yang miskin-miskin tuh punya pusing pakai Panadol, pakai apa namanya itu, Paramek, insya Allah beli waktu selesai. Itu kan. Nah, kalau ada misalnya orang kaya raya ya berobat mahal banget kemudian sembuh, kita yakini yang memberi kesembuhan itu adalah Allah. Cuman wasilahnya mungkin ke Jerman berobatnya, mungkin ke Cina, mungkin kemana lagi, tempat-tempat berobat, Singapura mungkin ya, Malaysia. Tapi ada orang yang berobat ke Malaysia itu alasannya di sana lebih murah katanya, nggak tahu bener apa enggak. Alhamdulillah. Ya, begitu cara kita membaca kan? Taib. Baik. Udah habis waktunya. Masih dikit ya, 2 menit ya. Taib. Wa haqqalaha dzalik, dan sudah semestinya dia seperti itu. Fa innaha musakharatun mudabbaratun tahta musakharin malikin azimin la yu'sa amruhu. Dan sudah semestinya langit itu tunduk patuh, nggak mungkin dia mengelak karena dia dikuasai, diatur oleh Raja yang Maha Agung yang tidak mungkin didurhakai perintahnya. Ya. Ini ikhwatal iman ya, pahami. Betapa hebatnya siapapun di dunia ini, termasuk manusia yang paling istimewa ya, itu tidak mungkin bisa lepas dari kekuasaan Allah. Ya, asalnya begini, Allah itu Al-Khaliq, sang pencipta. Manusia itu termasuk makhluk Allah. Kalau Allah Al-Khaliq, ya, manusia ini makhluk, berarti manusia itu dalam kekuasaan Allah.
Tidak mungkin ada orang di satu saat nanti, meskipun pencapaian teknologi ini sehebat apapun, bisa lepas dari ini. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu keyakinan kita. Kalau kita pakai istilah Allah itu Rabbul Alamin, berarti kita ini marbub, dikuasai sepenuhnya oleh Allah. Nah, makanya bagi kita cara kita membaca ya, hari ini kita aman, tadi yang saya sebut di muqaddimah, itu sumber keamanan itu dari Allah. Hari ini kita sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari ini kita bisa menjalankan perintah itu berawal dari taufik. Kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah, nggak mungkin kita bisa rukuk, nggak mungkin kita bisa sujud. Demikian juga kita dihindarkan oleh Allah dari berbagai macam maksiat. Antum tahu nggak? Di luar sana ya mungkin kadang-kadang kita juga mungkin ya, itu ada orang itu Masya Allah zina itu kecanduan. Hidupnya itu memang untuk menikmati kesenangan ini. Ada yang kecanduan khamr, ada yang kecanduan apalagi macam-macam, judi online juga ya. Nggak tahu itu pasien-pasien yang di rumah sakit RSCM itu sudah pada pulang belum? Loh, iya. Sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu itu saya baca berita itu ratusan yang dirawat karena kecanduan judi online. Kemudian alhamdulillah kita tidak kecanduan khamar, tidak kecanduan zina, tidak kecanduan narkoba, tidak kecanduan judi. Itu antum jangan lupa. Kita bisa begini ini karena dijaga oleh Allah. Kita punya kalimat istimewa, la haula wala quwata illa billah. Gak mungkin kita ada di masjid ini kalau tidak berawal dari taufik. Apakah semua orang di waktu maghrib itu muslim-muslim itu ke masjid? Enggak. Bahkan kadang-kadang ada masjid itu luas banget ya. Yang sudah kumandang adzannya Masya Allah, tapi yang datang itu cuma beberapa gelintir orang. Ini sudah termasuk banyak, tapi masih bisa lebih banyak lagi. Jadi ini ikhwatal iman ya. Berita apa tadi tentang apa? Langit satu saat nanti akan runtuh, pecah, berantakan, kemudian bintang-bintangnya berjatuhan, dan tidak mungkin mengelak, pasti itu terjadi, tinggal nunggu waktu ya. Alhamdulillah ini seri pertama kajian surah apa tadi? Infitar ya. Nggak tahu nanti jadi berapa seri khatamnya, pokoknya jalanin aja, nggak ada target-target ya. Iya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.